Ya, lu masih pakai uang kecil. Lu tes lagi, final test. Ya, setelah gue tambahin mungkin risk management, setelah gue tambahin mungkin yang namanya psikologi trading, ya, ini gue udah mulai lah, udah. Kalau gue udah open posisi, gue tinggal aja udah. Biarkan trading plan gue bekerja. Dia kena stop loss kan gue udah atur stop lossnya. Ya, kalau dia nggak kena stop loss berarti dia tinggal lari ke TP. Udah gitu aja. Ya udah tinggal. Nah, gue udah mulai punya satu kepercayaan diri, udah stabil dan lain sebagainya. Lu 25 transaksi selanjutnya udah pasti akan jauh lebih tenang. Ini 100 transaksi lu sudah. Ya, artinya lu sudah melihat itu 100 kali. Lu melakukan hal yang sama diulangi 100 kali. Ya, jadi 25 transaksi terakhir ini adalah validasi terakhir. Benar nggak? Ini gue bisa pakai. Udah, ini sistem yang akan gue pakai. Jadi final test, kalau itu biar, ini sistem gue. Itu yang akan gue pakai selamanya. Ya, kalau hasilnya stabil, kita sudah punya sistem pribadi yang siap digunakan selamanya. Ini adalah bekal untuk teman-teman jadi yang profit ya. Teman-teman bisa lihat. Ini step kelima. Nah, step keenam, dari 100 transaksi lu, intinya di mana? Intinya di konsisten. Intinya di konsisten. Dan lu akan tahu bahwa kenapa trading itu harus membosankan. Karena kita cuma mengulangi proses yang sama setiap saat. Jadi trader konsisten itu kerjaannya cuma tunggu sinyal. Entry sesuai sistem. Dan catat hasilnya. Lu akan mengulangi itu doang. Nggak seru, ya udah pasti memang. Justru itu tanda lu ada di jalur yang benar. Trading itu bosen, tapi profitnya serius. Trading itu membosankan. Iya, lu jelas bosen. Lu kalau lihat apa yang kita katakan ya, yang kita tunggu money spot, comet. Ya, comet itu pada dasarnya kan adalah market struktur kan. Ya, apa yang lu tunggu lagi? Udah, gue cuma tunggu itu breakout, pullback, breakout, pullback. Nggak ada breakout, nggak ada pullback. Gue nggak ngapa-ngapain. Pada saat dia breakout, gue nggak ikut. Gue tunggu dia pullback. Dia nyamperin gue nggak? Kalau nggak nyamperin, ya sudah gue nggak ngapa-ngapain juga. Gitu. Itu ya kenapa saya selalu bilang kesempatan di market itu selalu akan ada. Bukan cuma itu doang. Jadi kita nggak perlu kejar-kejaran. Lu lihat Dewa hari ini, wah naik tinggi. Aduh, gue tinggalan ini. Nggak ada kata-kata itu lagi kalau saat lu sudah mulai punya sistem. Gue nggak dijemput ya sudah. Apa yang urusannya? Kalau kena stop loss, udah. Dunia itu nggak sampai kiamat kok. Ya kan? Apalagi teman-teman kalau dihadapkan pada trading seperti ini. Lu kebayang, win-nya cuma 8. Loss-nya 13. Apakah membuat gue menjadi trader yang tidak profesional? Tidak. Lu lihat, gue win loh. Walaupun dengan loss sebanyak itu. Ingat, makanya kenapa saya bilang, kerugian itu adalah kepastian dalam trading. Udah pasti. Gue nggak punya sistem yang benar-benar ajaib 100% win kok. Ya, tetapi walaupun gue loss, tapi gue mau pastikan loss itu kecil. Kalau gue win, gue minimal gue win yang bisa menutupi loss-loss kecil gue. Udah, makanya kenapa lu lihat, kena win rate gue nggak perlu gede. Gue nggak usah nyari yang win rate 80%, 90%. Nggak, gue nggak butuh itu. Makanya ini sebuah contoh, saya sengaja, ini lu tahu nggak gue mikir berapa lama? Mikir sampai 2 jam ini. Buat dapetin win rate yang jelek. Kalau dapetin win rate yang bagus kan gampang, win 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 aja. Ya, gue bagaimana caranya gue menunjukkan kepada teman-teman win rate yang jelek sekalipun dia bisa untung. Kalau lu punya risk management dan lain sebagainya, sistemnya itu enggak. Kita nggak butuh sistem yang good. Ya, kita nggak butuh sistem yang wow gitu kan. Semua kalau misalnya lu kalau jualan kecap selalu nomor satu. Kita nggak butuh itu. Kita butuhnya adalah bagaimana gue meramu itu. Walaupun win rate gue 32%. Gue tawarin kalau win rate 32% di kelas gue, lu kira-kira lu ikut gak? Nah, pasti nggak mau ikut. Kenapa? Gila 32%. Pahami konteksnya. Apalagi kalau market lagi jelek, win rate lu bisa lebih jelek lagi. Mungkin sekarang 60-70%. Tapi kalau market jelek, win rate kita bisa turun drastis banget. Nah, kalau bagaimana kalau ini win rate-nya kalau saat market lagi jelek? Ya, bisa jadi nggak keluar sinyal. Bisa jadi win rate lu lebih rendah lagi. Ya, karena itulah makanya kenapa dibilang market index itu adalah market direction. Teman-teman akan dapat lah kata-kata itulah. Ya, seiring dengan berjalannya waktu. Ya, itu nanti aja. Nanti setiap Rabu saya pasti akan ngomongin soal tambahan-tambahan ini. Jadi tujuan akhirnya apa challenge ini? Jadi kita bukan cuma sekedar menang. Oh, gue win nih, gue win, gue win, gue win, gue win. Tetapi lu bisa menang yang lu ulangin dengan cara yang sama. Ini gunanya sistem buat seorang trader. Kita bukan cuma sekedar mau win doang. Gue win di DKFT.
Tapi bagaimana caranya lu bisa menang kembali dengan cara yang sama seperti itu? Inilah gunanya sistem. Jadi bukan sekedar menang, tapi kita mau menang yang bisa diulang. Ya, tujuannya adalah punya sistem yang kita paham, yang kita percaya dan terbukti bekerja. Ya, bukan tebak-tebakan, bukan feeling, tetapi ini metode dengan data dan disiplin dan konsisten dia nongolin data yang sama. Dia mengulangi kemenangan-kemenangan yang sama dengan cara yang sama. Paham dulu ya. Menang dengan cara yang sama. Itu sistem. Jadi kalau lu menang, kemudian habis itu cara gimana? Oh, ini beda lagi, ini beda lagi, ini beda lagi. Wah, bagaimana cara lu mengulangi hal yang sama? Ya, dengan ada sistem, lu ngulangin menang lu dengan cara yang sama. Jadi kemenangan sejati adalah saat kamu bisa mengulangi kemenangan itu. Itu goalnya. Nah, buat teman-teman yang mau challenge ini, nanti komen di YouTube buat tinggalin jejak. Nanti 90 hari lagi lu lihat, lu berubah nggak? Kalau lu nggak berubah juga, nah lu tanya kenapa. Makanya jurnalin dalam 90 hari itu, lu harus jurnal. Ingat, lu harus jurnal. Jadi kalau nanti lu bilang lu nggak berubah, kasih gua jurnalnya. Nanti gua pasti bisa lihat kok. Kenapa itu? Kemudian habis itu teman-teman yang mau ikut challenge ini, komen aja. Ya, saya ikut challenge ini atau apalah komennya. Nanti saya siapin lah kata-katanya ya. Nah, lu tinggalin jejak lu. Nanti 90 hari lagi atau 9 apa 3 kali atau 3 kali transaksi 25 kali itu, lu balik lagi lu lihat. Lu kasih gue testimoni lah ya, lu berubah apa enggak. Ya seenggaknya kalau lu berubah, ayo bantu yang lain berubah. Kasih tahu gue lah kalau minimal ada perubahan dalam diri lu. Karena ini yang gue lakukan. Gue bangun sistemnya. Kalau dulu ya gue acak-acak. Ya kalau lu bilang gue lompat-lompat sistem, iya dulu itu gue lakukan. Ya hari ini gue kasih tahu teman-teman agar lu jangan lompat-lompat lagi. Ini lo, lu urutin aja dan lihat hasil akhirnya. Cintai prosesnya. Mungkin lu akan loss, udah pasti. Namanya trading, namanya hidup ya. Nggak ada namanya lu naik terus. Pasti akan naik turun, naik turun, naik turun. Justru pada saat lu lagi turun ini, gimana lu konsisten? Karena gue lu tahu kan hasilnya itu bukan ditentukan oleh sekali lu turun. Hidup ini kan bukan berarti oh lu bangkrut nih pertama kali nih. Makanya udah selesai hidup lu enggak. Ya memang iya kebangkrutan pertama gua itu membuat gua ya cukup inilah ya, cukup sakit lah ya. Ya artinya ya gua berpikir bahwa gua udahlah selesai lagi nih ya, gimana cara gua bangkit lagi ya. Ternyata gua bangkit loh. Ya bangkrut kedua jatuh lagi, tapi mungkin jatuh yang kedua itu tidak sesakit yang pertama. Ya karena udah punya pengalaman itu kan, udah bisa lah. Ayo hajar, pasti ada jalan di mana kita bisa keluar dari situ. Di dalam trading juga gitu. Lu nggak bisa ngarapin bahwa lu akan win terus. Harapan lu adalah yang indah-indah terus. Jangan berhalusinasi seperti itu. Justru lu harus siap dengan bagaimana gue jatuh, gue bangkit lagi. Jatuh 6 kali, bangkit 7 kali. Jatuh 9 kali, bangkit 10 kali. Lu harus bisa begitu. Teman-teman bisa lihat ya. Ini jatuh 13 kali. Bangkit 8 kali masih oke. Ya masih bisa membuat dia survive. Jatuh 17 kali, bangkit 8 kali masih bisa survive lu. Tapi ya kita nggak mau ya. Lu jatuh kemudian habis itu udah everything is udah selesai gitu. Lu lihat data ini. Lu lihat data ini. Mungkin di awal lu bisa loss semua lu. Tapi jangan berhenti. Makanya kenapa saya ini 25 ini sebenarnya bukan angka ajaib sih. Saya cuma melihat bahwa ini 25 satu bulan ini kan 25 hari bursa kan. Ya 20 sampai 25 hari bursa lah. Udahlah kayak gitulah ya. Sabtu Minggu kita libur. Ya pokoknya intinya 25 kali. Ini bukan angka ajaib sih. Cuman saya ambil aja. Ya, jadi kalau lu 4 kali tes berarti kan 100 kali kan. Ya, udah kayak gitu aja lah ya. Nah, tapi 25 kali ini harusnya bisa menjadi patokan buat lu untuk menilai bagaimana transaksinya gua. Bagaimana sistemnya gua. Tantangan ini memang bukan untuk semua orang. Yang mau aja, yang lu siap untuk berubah, ayo. Jangan lupa tinggalin komen ya. Gua oke, gua mau. Nanti lihat ya 90 hari kemudian lu balik lagi ke video ini, lalu lihat apakah gue berubah apa enggak. Hanya 90 hari, 3 fase 75 transaksi. Hasilnya, teman-teman bisa lihat ah, hasilnya bisa membuat lu profit konsisten selamanya enggak? Ya, selamanya. Gue mau lihat nanti apa komen-komennya pasti berubah apa enggak. Jadi saatnya serius, saatnya jadi profesional. Jadi jangan komen